Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ilmu nahwu, yang mana kitab yang akan kita bacakan adalah kitab Syarah Al-Ajurumiyah, di mana kitab Jurumiyah sendiri merupakan salah satu kitab nahwu yang sangat populer, khususnya bagi kalangan para pelajar di pesantren dan madrasah-madrasah Islamiyah, dan merupakan buah karya dari Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai dengan pembacaan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadratin jamil malaikah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yanbaghi li talibil ilmi ay ya'rifa awalan mabadiyahul ashrah. Dalam cetakan yang lain di sini memakai hak tanpa adanya titik. Hendaknya bagi seorang pelajar ilmu atau pencari ilmu, pertama-tama haruslah mengetahui prinsip-prinsip dasar ilmu yang ada 10. Liyakuna ala basiratin fihi, agar supaya dia menjadi orang yang teliti di dalam ilmu yang dia pelajari. Min hasmuhu wa hadduhu wa mawdu'uhu ila akhil asyratil masyhurah. Antara lain mulai dari namanya dan definisi atau pengertiannya dan pokok pembahasannya dan seterusnya sampai akhir dari ke-10 mabadil asyrah tadi yang sudah masyhur atau terkenal. Fasmu hadzal fanni ilmun nahwi wa ilmul arabiyyati. Adapun nama dari pelajaran ini adalah ilmu nahwu dan ilmu bahasa Arab. Wa hadduhu ilmun biqawaida yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati i'raban wa binaan. Sedangkan definisi atau pengertian ilmu nahwu yaitu ilmu mengenai aturan-aturan dasar yang mana dengannya bisa diketahui kondisi akhir kalimat-kalimat bahasa Arab. Istilah kalimat di sini maksudnya adalah kata. I'raban wa binaan, baik dari sisi i'rabnya ataupun mabninya. Baik, sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan definisi dari ilmu nahwu tadi, perlu kita ketahui mengenai 3 hal penting dalam membaca kitab yang menggunakan bahasa Arab, yang nanti kita kenal dengan istilah KPK. Yang pertama adalah kosakata atau perbendaharaan kata. Untuk bisa menguasai bahasa apapun, yang pertama kita harus memiliki kosakata atau perbendaharaan kata yang kita butuhkan. Ini bisa kita pelajari dengan cara menghafalkan melalui kamus, bertanya, ataupun mungkin cara-cara yang lain. Yang kedua adalah perubahan kata. Dalam bahasa Arab, perubahan kata itu sendiri ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah perubahan kata yang berpengaruh pada makna, seperti dari kata memukul menjadi pukulan, orang yang memukul, orang yang terpukul, dan lain-lain sebagainya. Yang mana perubahan bentuk suatu kata seperti itu dalam bahasa Arab dikenal dengan tasrif, yang nanti kita pelajari dalam ilmu shorof. Dan yang kedua adalah perubahan kata yang tidak berpengaruh pada makna, seperti lafadz qala yang wawunya harus dirubah menjadi alif menjadi qola, lafadz madada yang dalnya harus dibaca idgham menjadi madda, dan lain-lain sebagainya yang nanti itu kita pelajari dalam qawaidul i'lal. Dan yang ketiga adalah mengenai kedudukan kata, apakah sebagai subjek, predikat, objek, dan lain-lain sebagainya. Yang itu nanti kita pelajari dalam ilmu nahwu, yang pokok pembahasannya tadi dikatakan mengenai i'rab dan mabninya, yang mana kata dalam bahasa Arab itu sendiri nanti ada yang mu'rab atau bisa di'irabi, bisa mengalami perubahan di akhir kalimatnya, dan ada yang tidak bisa. Jadi fungsi utama dari ilmu nahwu adalah mengetahui kedudukan kata, sehingga kita bisa merangkai atau memahami kata tersebut dengan benar. Contoh seperti ada kata memukul, Zaid, dan Amar, yang mana kalau dalam bahasa Indonesia kedudukan sebuah kata itu sangat ditentukan dengan letak atau posisi masing-masing kata. Misalnya kita susun menjadi
Zaid memukul Amar. Maka dalam rangkaian ini Zaid berposisi sebagai subjek atau pelaku, memukul sebagai predikat, dan Amar sebagai objek atau sasaran. Sedangkan kalau kita balik posisinya, misal menjadi Amar memukul Zaid, maka Amar di sini berstatus sebagai subjek atau pelaku, memukul sebagai predikat dan Zaid sebagai objek atau sasaran. Nah, dalam bahasa Arab, rangkaian subjek, predikat, dan lain-lain tadi itu dikenal dengan istilah jumlah, yang mana untuk subjek ini disebut sebagai musnad ilaih dan predikat ini adalah musnad. Ini merupakan rangkaian atau susunan pokok yang harus ada dalam sebuah rangkaian kata atau sebuah kalimat. Yang mana untuk subjek dan predikat itu kalau dalam bahasa Arab itu i'rab alaminya ini adalah rafa, kecuali kalau nanti ada yang merubah. Selama tidak ada hal-hal yang merubah, maka i'rab alaminya itu nanti akan dibaca rafa. Sedangkan yang selanjutnya, yang objek, keterangan, dan lain-lain sebagainya, selain subjek dan predikat, itu nanti i'rab alaminya adalah dibaca nasab. Yang mana i'rab sendiri itu nanti ada 4, ada rafa, nasab, jar, dan jazm. Yang mana biasanya untuk rafa itu ditandai dengan dhammah, meskipun nanti ada beberapa kalimat yang tidak menggunakan dhammah sebagai tanda rafa. Untuk nasab itu biasanya di akhirnya ini ditandai dengan fathah, jar dengan kasroh, dan jazm dengan sukun. Jumlah sendiri itu nanti ada 2 macam. Yang pertama dinamakan dengan jumlah fi'liyah, yakni ketika susunannya dimulai dari predikat yang berupa kata kerja. Setelah itu baru fa'il atau naibul fa'il yang berstatus atau berkedudukan sebagai subjek. Terus yang kedua adalah dinamakan dengan jumlah ismiyah, yakni ketika susunan subjek predikat didahului oleh subjek terlebih dahulu yang berupa kata benda atau kalimat isim, nanti baru disusul dengan predikat. Misalnya contoh yang dari jumlah fi'liyah ada kata-kata yadribu zaidun amron al-yauma. Jadi i'rab alami dari subjek dan predikat itu pasti diakhiri dengan rafa, yakni di sini tandanya dhammah. Yadribu dan zaidun. Nanti yadribu zaidun ini yang berupa kata kerja terlebih dahulu. Cuma nanti kalau menerjemah tetap kita mengikuti aturan bahasa Indonesia, yakni subjek dulu baru predikat. Jadi kalau diterjemah yadribu zaidun amron al-yauma, Zaid memukul Amar pada hari ini. Jadi Amar dan kata-kata hari ini berkedudukan sebagai objek dan keterangan atau selain predikat dan subjek. Ini i'rab alaminya adalah dibaca nasab yang ditandai dengan fathah. Sedangkan contoh dari jumlah ismiyah, yakni zaidun doribun, yakni yang diawali dengan subjek yang berupa kata benda. Sini adalah nama, sebuah nama, yakni Zaid. Zaid adalah orang yang memukul Amar pada hari ini. Nah, baik susunan yang di atas ataupun yang di bawah ini untuk subjek dan predikat itu nanti akan di-i'rabi rafa atau dengan tanda dhammah di akhirnya. Zaidun dan lafadz doribun. Sedangkan untuk objek dan keterangan itu nanti i'rab alaminya itu adalah nasab atau yang ditandai dengan fathah. Sini amron fathah, al-yauma fathah juga. Pada contoh-contoh ini kami memberi tanda kecil huruf fa ini sebagai tanda bahwasanya dia berkedudukan sebagai fa'il. Fa'il itu adalah pelaku pekerjaan, sedangkan fi'il adalah kata kerja. Untuk mim fa ini adalah singkatan dari maf'ul atau objek, orang yang terkena pekerjaan, dan untuk al-yauma ini ada dha, ini sebagai dzaraf atau keterangan waktu. Jadi kesimpulannya, kalau dalam bahasa Indonesia untuk mengetahui subjek, predikat, dan objeknya atau kedudukan suatu kata itu ditentukan oleh letak atau posisi setiap kata. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab itu diketahui dari i'rabnya atau akhir kalimatnya. Misalnya kalau dalam bahasa Arab yadribu zaidun, maka yang dibaca rafa ini, yang dibaca dhammah itu sebagai subjek predikat. Jadi setelah kita mengetahui arti dari kata per kata, yadribu memukul, Zaid nama orang, Zaid, Amar juga nama orang, maka ketika kita ingin menjadikan Zaid sebagai subjek, maka harokat akhirnya harus kita baca rafa atau dhammah menjadi yadribu zaidun amron. Sedangkan yang menjadi selain subjek dan predikat itu nanti dibaca fathah. Meskipun posisi atau letaknya nanti dibalik,
Misalnya yadribu Amron Zaidun, ini tetap maknanya adalah Zaid memukul Amar, tetap yang dibaca nasab ini adalah sebagai objek. Sedangkan kalau misalnya kita baca yadribu Amrun Zaidan, yang kita baca rafa adalah Amrun, maka maknanya Amrun sebagai subjek, Amar memukul Zaid. Yadribu Zaidan Amrun, meskipun kita balik ini maknanya tetap Amar memukul Zaid. Jadi untuk menerjemah bahasa Arab itu nanti tetap kita menggunakan aturan subjek dulu, predikat baru objek. Atau misalnya kita coba balik lagi rangkaian katanya menjadi Amron yadribu Zaidun, tetap saja yang menjadi subjek predikat adalah yang dibaca rafa atau akhirnya berupa dhammah. Jadi tetap saja menjadi Zaid memukul Amar. Atau misalnya Zaidan yadribu Amrun, maka yang subjek predikat tetap yang dibaca rafa atau dhammah, Amar memukul Zaid. Dan perlu diketahui bahwa istilah kalimat dalam bahasa Indonesia dengan istilah kalimat dalam bahasa Arab itu tidak sama. Kalau istilah kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah rangkaian dari beberapa kata. Jadi kata kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat. Sedangkan kalimat kalau dalam Indonesia adalah rangkaian dari kata-kata tadi yang dijadikan satu kesatuan. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab, kata atau unsur-unsur tadi itu disebut dengan istilah kalimah. Sedangkan kalimat, yakni rangkaian kata, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kalam, atau tadi dinamakan dengan istilah jumlah. Wa mawdu'uhu al-kalimatul arabiyyatu min haitsul bahthu an ahwaliha. Adapun pokok pembahasan dalam ilmu nahwu yaitu kalimat-kalimat bahasa Arab dari segi pembahasan mengenai kondisi-kondisi akhir kalimatnya. Apakah nanti mengalami perubahan dan perubahannya itu bagaimana, perubahan i'rabnya, ataukah tidak mengalami perubahan akhir kalimatnya yang nanti disebut dengan kalimat yang mabni. Wa faidatuhu, adapun faidah atau manfaat mempelajari ilmu nahwu yaitu at-taharruzu 'anil khata'i wal isti'anatu 'ala fahmi kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun faidah atau manfaat mempelajari ilmu nahwu yaitu menjaga diri dari kesalahan dan sebagai alat bantu untuk memahami kalamullah atau firman Allah dan juga hadis Rasulnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fadluhu fawqanuhu 'ala sa'il ulumi. Adapun kelebihan atau keutamaan ilmu nahwu yakni ilmu nahwu berada di posisi teratas melebihi ilmu-ilmu yang lain. Artinya sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu lain dalam Islam, kita terlebih dahulu harus mempelajari ilmu nahwu. Kenapa? Karena ilmu-ilmu agama dalam Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mana keduanya menggunakan bahasa Arab. Sehingga kita akan kesulitan atau bahkan mungkin tidak bisa memahami kandungan Al-Quran ataupun hadis Nabi dengan benar tanpa kita menguasai ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu. Wa nisbatuhu li baqil ulumi at-tabayun. Adapun nisbat atau hubungan ilmu nahwu terhadap ilmu-ilmu yang lain ini memiliki perbedaan. Artinya ilmu nahwu ini merupakan disiplin ilmu yang tersendiri. Wa wadi'uhu Abul Aswadi ad-Du'ali. Sedangkan perintis awal ilmu nahwu yaitu Abul Aswad ad-Du'ali. Wastimdaduhu min kalamil arabi. Sedangkan sumber pengambilan ilmu nahwu ini diambil dari kalam atau percakapan orang Arab. Wa masailuhu qawaiduhu kaqaulika al-fa'ilu marfu'un. Sedangkan masalah-masalah yang nanti akan dibahas dalam ilmu nahwu yakni mengenai aturan-aturan dasar atau kaidah ilmu nahwu seperti ucapan al-fa'ilu marfu'un. Fa'il atau subjek, pelaku pekerjaan itu nanti i'rab alaminya adalah dibaca rafa. Wa hukmus syari'i fihi al-wujubul kifaiyu ala ahli kulli nahiyatin. Adapun hukum mempelajari ilmu nahwu atau berkecimpung di dalam belajar ilmu nahwu itu adalah wajib kifayah atau fardu kifayah bagi penduduk setiap wilayah atau desa. Jadi dalam suatu wilayah ini minimal harus ada satu orang yang mempelajari ilmu nahwu.
Wal ainiyu ala qari'it tafsiri wal hadisi. Dan hukum tadi bisa berubah menjadi fardu ain, yakni fardu yang bersifat individual bagi orang yang membaca tafsir dan hadis. Kenapa alasannya? Fa innahu la yajuzu li ahadin, dikarenakan tidaklah boleh bagi seseorang ay yatakallama fi kitabillahi hatta yakuna mali'an bil arabiyyati, untuk berbicara di dalam kitab Allah atau menjelaskan tentang makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran sehingga dia menjadi orang yang mahir atau pandai dengan bahasa Arab. Alasannya kenapa? Li'anna al-Qur'ana Arabiyyun wa la yufhamu maqasiduhu illa bima'rifati qawaidil arabiyyati wa kadzal haditsu. Dikarenakan Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab dan maksud atau makna-makna yang dikehendaki oleh Al-Qur'an itu tidak bisa difahami kecuali dengan mengetahui aturan-aturan dasar bahasa Arab. Begitu juga dengan makna dari hadis. Ini tidak mungkin bisa kita pahami tanpa memahami aturan-aturan dasar dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab.